warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vina Aulia dari kelas 2KB dengan NIM 01020282428053 dengan dosen pengampu Bapak Ridho Andi Sucipto MPD dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa, bahasa komunikasi, bahasa pendidikan, dan bahasa kebudayaan. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi negara, bahasa diplomasi, bahasa administrasi, dan juga sebagai bahasa hukum. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36. Bahasa Indonesia sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat memiliki berbagai bahasa dan juga sangat kaya akan budaya. Bahasa Indonesia sangat memiliki peran yang sangat penting sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara secara lebih detail. Bahasa Indonesia sendiri sangat memiliki peran yang sangat penting sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara lebih detail tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Baiklah teman-teman, pada video kali ini yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki status yang ditetapkan oleh konstitusi negara dan digunakan dalam seluruh aktivitas kenegaraan. Beberapa aspek penting dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu sebagai dasar hukum. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 36, yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hal ini memberikan legitimasi yang sah bahwa bahasa Indonesia harus digunakan dalam urusan pemerintahan dan administrasi negara. Selanjutnya, penggunaan dalam pemerintahan dan administrasi negara. Penggunaan dalam pemerintahan dan administrasi negara, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam semua urusan pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah. Hal ini meliputi komunikasi antar lembaga pemerintahan, surat menyurat resmi, dokumen perundang-undangan, serta kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Semua undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan daerah, dan juga dokumen hukum lainnya disusun dalam bahasa Indonesia yang memudahkan penerimaan dan pemahaman oleh masyarakat. Berikutnya sebagai simbol negara. Selain sebagai alat komunikasi administratif, bahasa Indonesia juga merupakan simbol nasionalisme dan identitas negara Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan di kalangan warga negara Indonesia. Baiklah, yang tadi saya jelaskan adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi juga sebagai pemersatu bangsa yang dimana memiliki beragam suku, budaya, dan juga bahasa daerah. Beberapa aspek yang akan saya jelaskan secara detail tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, pemersatu bangsa. Indonesia merupakan negara dengan banyak sekali keanekaragaman suku, budaya, dan juga bahasa daerah yang sangat kaya tentunya. Di setiap daerah memiliki bahasa lokal yang berbeda-beda, sehingga tidak ada satu bahasa yang digunakan secara luas atau secara tetap. Komunikasi antar warga negara bisa terhambat jika hanya menggunakan satu bahasa saja. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa nasional karena kemampuannya menjadi alat komunikasi yang efektif dan juga komunikasi yang efisien antar warga negara yang berasal dari berbagai daerah. Bahasa Indonesia memfasilitasi komunikasi lintas daerah yang pada gilirannya akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, fungsi dalam kehidupan sosial. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam berbagai bidang profesional. Masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
meskipun mereka masih menggunakan bahasa daerah di dalam keluarga ataupun komunitas lokal mereka. Nah, kesimpulan secara keseluruhan dari video kali ini yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan juga sebagai bahasa nasional itu sangat krusial dalam menyatukan bangsa Indonesia yang multikultural dan juga multibahasa. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam urusan pemerintahan, hukum, dan juga administrasi negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang sangat efektif di seluruh wilayah Indonesia, memperkuat persatuan bangsa menjadi simbol identitas nasional. Dalam kedua kapasitas tersebut, bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat pemersatu dan juga simbol penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Baiklah teman-teman, itu tadi video penjelasan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Dengan adanya video ini, semoga dapat menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman tentang pentingnya bahasa Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.